Selamat pagi dan salam sehat buat kita semua yang diberkati oleh Tuhan. Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita sejenak memberikan waktu dan hidup kita untuk mendengarkan akan firman Tuhan, untuk menguatkan kita, melakukan segala pekerjaan kita hari ini, baik di rumah maupun di luar rumah, agar kita diberkati dan dikuatkan oleh Tuhan. Marilah kita bernyanyi. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Tuhan Allah dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus kiranya menyertai saudara-saudara sekalian. Amin. Firman Tuhan hari ini dari Mazmur 37 ayat 7, demikian bunyinya. Berdiam dirilah di hadapan dan nantikanlah Dia. Jangan marah karena orang yang berhasil dalam hidupnya, karena orang yang melakukan tipu daya. Demikian bunyi firman Tuhan untuk kita hari ini. Saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan, melihat orang fasik atau orang yang selalu membuat tipu daya, sering berhasil dalam hidupnya dan tinggal dalam kenyamanan. Sedikit banyak pasti timbul pertanyaan dari diri kita masing-masing yang melihat orang-orang fasik atau orang-orang jahat. Dan juga kita merasa kesal, marah, dan iri hati. Inilah yang ditimbulkan oleh keakuan daripada manusia
membandingkan diri kita sebagai pengikut Tuhan yang taat akan Tuhan dibandingkan kalau kita lihat orang fasik atau orang jahat, ada yang berhasil dan hidupnya nyaman, sehingga kita merasa iri dan juga merasa kesal. Mengapa orang fasik hidupnya merasa mujur dan tidak punya masalah, sedangkan saya yang mengikuti Tuhan dengan sungguh-sungguh seringkali banyak kegagalan dan juga mengalami pergumulan-pergumulan. Artinya kita yang mengikut Tuhan, yang taat kepada Tuhan, sering berdoa dan sering beribadah, seringkali kita mengalami pergumulan-pergumulan ataupun masalah-masalah. Inilah yang sering menjadi pertanyaan dari diri kita masing-masing melihat orang-orang fasik. Perkataan firman Tuhan ini, berhentilah marah. Jangan marah, itu hanya membawa kepada kejahatan. Jangan sekali-sekali membuat protes kepada Tuhan. Artinya kita dihimbau sebagai anak-anak Tuhan, jangan marah, jangan menyesal, dan jangan membuat protes kepada Tuhan membandingkan hidup kita dengan orang-orang jahat yang kita lihat hidupnya nyaman dan juga berhasil. Sebagai anak-anak Tuhan, saudara-saudara, kita berharap menikmati berkat-berkat Tuhan asalkan kita tetap sabar dan berdiam diri menanti-nantikan bahwa terus mengenal dan juga tidak bersungut-sungut dan mengutuk, sebab ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Janganlah kita menghakimi orang lain, tetapi kita senantiasa menanti-nantikan penyertaan, pertolongan, dan berkat Tuhan, bahwa sesungguhnya pada waktunya semuanya indah atau baik bagi kehidupan kita. Jalan terbaik mencapai keberhasilan saudara-saudara, hidup ialah bertekun mengerjakan bagian kita sesulit apapun keadaannya. Jadi kita senantiasa diajak untuk bertekun sesulit apapun yang kita hadapi di lingkungan kita ataupun dalam pekerjaan kita. Kita senantiasa menanti-nantikan pertolongan Tuhan, bahwa pada akhirnya indah semuanya di dalam Tuhan. Oleh karena itu saudara-saudara, berdiamlah di dalam Tuhan. Artinya hidup kita ini senantiasa di dalam Tuhan, menanti-nantikan atau mengharapkan berkat-berkat pertolongan dari Tuhan kepada kita, bahwa segala sesuatunya atau pada akhirnya nanti Tuhan akan bertindak membuat kita berhasil atau menerima berkat-berkat, terutama kesehatan, kekuatan, dan juga pemeliharaan Tuhan dalam kehidupan kita. Sedangkan orang-orang fasik itu pada akhirnya nanti Allah akan menghukum atau menghajar orang-orang fasik yang senantiasa berbuat yang jahat di hadapan Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Allah atas firman yang baru saja kami dengar, yang mengajak kami supaya kami bertekun dan menanti-nantikan Tuhan. Kami tidak marah atas keberhasilan orang-orang yang fasik, namun Tuhan akan melihat dan menghukum mereka yang tidak berbuat sesuai dengan kehendak Allah. Kami yang ada atau berdiam di dalam Tuhan, Tuhan senantiasa menaungi kami, menyertai hidup kami, dan juga memampukan kami. Pada waktunya nanti, kami akan menerima berkat-berkat-Mu, dan juga dalam ketekunan kami akan
berhasil dalam seluruh pekerjaan kami. Demikian juga pada hari ini kami mau menyerahkan hidup kami ke tangan Tuhan. Biarlah Tuhan melindungi, menolong kami, supaya kami dapat melakukan segala aktivitas kami hari ini. Tolonglah kami Tuhan, dan kami akan menanti-nantikan berkat-berkat-Mu, penyertaan-Mu, dan kesehatan kekuatan yang Tuhan akan berikan kepada kami. Bahwa kami akan bersuka cita hanya di dalam Tuhan. Saya berdoa untuk pemerintah kami, terutama di kota Batam ini, supaya Tuhan kuatkan, beri hikmat kepada mereka, supaya mereka bertanggung jawab, terutama untuk melaksanakan tugas. Karena di kota kami ini sedang marak COVID Omikron yang membuat masyarakat jemaat kami semakin ketakutan. Kami akan menanti-nantikan penyertaan Tuhan. Tuhan akan menjauhkan COVID-19 ini dari kehidupan kami. Dan dari gereja ini saya berdoa untuk orang-orang yang sakit di rumah maupun di rumah sakit. Terberkatilah kehidupannya. Berilah kesembuhan kepada mereka, supaya mereka senantiasa sehat, dapat melaksanakan tugas-tugasnya di rumah maupun di luar rumah. Bagi yang bekerja, Tuhan kuatkan mereka, berkati pekerjaannya. Bagi orang yang sekolah, dari rumah atau tatap muka, beri hikmat kepintaran kepada anak-anak kami semuanya. Dan juga yang mencari pekerjaan, supaya Tuhan menunjukkan pekerjaan yang baik bagi mereka. Bagi orang yang sudah pemutusan hubungan kerja, yang pada saat ini menganggur, saya berdoa Tuhan menolong mereka. Mereka menanti-nantikan campur tangan Tuhan dalam kehidupannya. Dan bagi putra-putri kami yang sudah berumur, Tuhan berikan pasangan hidupnya supaya mereka dapat berkeluarga pada waktu yang dekat ini. Hapuskan dosa kami, dan biarlah seluruh hidup kami menyerahkan ke tangan Tuhan supaya Tuhan menolong kami. Inilah doa kami, berkat Tuhan kami nantikan untuk hari ini bagi keluarga di rumah ini. Amin. Anugerah dari Tuhan Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa, serta persekutuan dari Roh Kudus, kiranya menyertai kita sekalian. Amin. Saudara-saudara yang saya kasihi, saya pendetamu menghimbau melalui ibadah renungan pada pagi hari ini, supaya kita senantiasa berjaga-jaga, berhati-hati. Saya menghimbau supaya tetap pakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak, supaya kita terhindar dari virus Omikron, dan kita sudah melewati COVID-19 dan varian Delta yang sudah kita lalui. Saya mengharapkan dan menanti-nantikan penyertaan Tuhan supaya kita sehat-sehat semuanya. Selamat pagi, Horas.